Nah, selanjutnya setelah tahu nih cara membuat unique selling proposition, teman-teman harus bisa membuat ceritanya. Karena konten yang unik itu gak akan unik kalau pembawaannya dan eksekusi kontennya itu nggak unik. That's why ketika teman-teman punya konten, teman-teman harus tahu bagaimana cara merilis konten tersebut mulai dari pre-launching, saat launchingnya sampai post-launchnya. Nah, biasanya di masing-masing fase ini, di pre-launch, di launch, dan juga post-launch ini, inti ceritanya atau aktor utamanya atau gimmicknya itu akan berbeda-beda. Sehingga teman-teman bisa copy paste nih framework yang aku bikin ini untuk membantu teman-teman membangun ceritanya. Nah, tenang, mungkin teman-teman masih nggak kebayang gimana sih cara bikinnya, gimana cara mengimplementasikan framework ini kepada sebuah study case. Karena sekarang saya akan membahas konten viralnya Bayu yang udah pernah sukses ke Para. Kita ada 2 konten, yang pertama konten wali kuota, yang kedua adalah konten mantan halu. Nah, kalau campaign wali kuota ini isinya ketika kita memasang sebuah billboard saat pilkada. Kalau mantan halu ini kita memasang sebuah campaign billboard dan juga social media di saat Valentine. Oke, kita balik lagi nih, lihat lagi gimana cara step by step bikin konten unik. Yang pertama, kita harus pilih momentum yang mau ditunggangi. Yang kedua, kita harus bisa menentukan unique selling proposition konten yang tepat. Dan yang ketiga, kita harus bangun jalan cerita konten dan rollout plan dari campaign ini. Nah, dan step by step ini harus mempertimbangkan apakah sudah memenuhi prinsip yang tadi aku bilang. Konten yang viral itu seperti apa? Yang pertama, harus nyentrik dan bikin orang ngelirik. Yang kedua, happen in a perfect moment. Dan yang ketiga, menyentuh secara emosional. Oke, kita sudah ingat ya framework bagaimana cara membuat konten yang unik dan juga viral. Oke, kita akan masuk ke campaign pertamanya Bayu, yaitu wali kuota. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di layar masing-masing. Selamat dan sukses atas terpilihnya wali kuota Bayu SKH, sarjana kuota hebat. Bersama membangun kuota dengan ragam kuota. Ada 2 GB buat kamu yang belum milih aku, bit.ly/wali kuotamu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada sosok bapak-bapak wali kuota dengan emblem di dadanya itu logo-logo social media. Nah, alhamdulillah campaign wali kuota ini berhasil mendapatkan penghargaan baik dari internal Telkomsel ataupun dari eksternal Telkomsel. Kita kemarin sempat menang sebagai Silver Champion untuk Branding Campaign Award. Nah, kita akan pelajari bagaimana membuat campaign wali kuota ini secara step by step menurut framework yang tadi sudah aku jelaskan. Yang pertama, dalam memilih momentum. Jadi ceritanya waktu mau ngebikin campaign ini, kita lagi ada di bulan Desember, dan di bulan Desember itu ada momen pilkada serentak se-Indonesia, padahal lagi COVID. Jadi waktu itu hits banget pilkada di tengah COVID gitu ya. Jadi mau pilkada. Periode campaign itu mau kita angkat di week 4 Desember sampai week 2 Januari. Kenapa kita ngambil di week 4 Desember? Karena waktu itu pilkadanya diselenggarakan di week kedua Desember dan kita pengen ambil momen di mana pengumuman pilkada itu udah keluar. Jadi kita ambil di week 4 Desember. Dan waktu untuk kita menayangkan billboardnya ini, waktu itu pokoknya setelah pengumuman pilkada diumumin, kita langsung pasang billboard gitu ya. Jadi ala-ala pejabat gitulah, habis pilkada menang terus habis itu diselamatin di billboard atau di spanduk-spanduk gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih momen yang mau kita angkat adalah pilkada, selanjutnya kita membuat unique selling proposition. Stepnya adalah kita pahamin dulu momentumnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, dulu waktu pilkada itu Indonesia menggelar pilkada di tanggal 9 Desember. Terus banyak banget spanduk kampanye caleg-caleg bertebaran yang pakai masker. Teman-teman mungkin lihat juga di jalanan bahwa semua caleg itu bikin spanduk kampanye pakai masker. Terus yang ketiga, karena pilkadanya ini pemilihan level daerah, maka yang terpilih adalah wali kuota atau gubernur. Jadi kata wali kuota dan gubernur saat itu lagi hits banget diomongin sama netizen. Dan terakhir, karena kondisinya masih pandemi, orang-orang tuh banyak yang masih mengeluhkan tentang WFH ataupun school from home gitu ya, karena mereka ngerasa kok jadi butuh kuota banyak banget gitu. Jadi momentum yang kita ambil adalah seperti ini fakta-faktanya.
Lalu di Bayu sendiri kita mencoba untuk menelaah kebutuhan bisnisnya apa. Nah, waktu itu kita di Bayu itu lumayan struggling untuk memperkenalkan bahwa Bayu itu adalah kartu internet. Yang kedua, kita pengen naikin promo free 2 GB ke pelanggan-pelanggan. Yang ketiga, kita juga pengen naikin kesan atau image bahwa Bayu merupakan brand yang kreatif dan juga menghibur. Dan terakhir, kita juga pengen menaikkan value personalization dari Bayu. Jadi Bayu itu punya ragam kuota yang banyak sekali dan pelanggan bisa memilih kuota tersebut semuanya semaunya. Jadi ini adalah momentum dan juga kebutuhan bisnis yang lagi kita hadapin. Nah, terus habis itu nih kalau teman-teman lihat di slide berikutnya, campaign wali kuota yang kita bikin itu berevolusi lah. Karena waktu itu idenya kita bikin aja nih spanduk ala-ala kampanye pilkada gitu. Tapi kan kita momentumnya mau ngambil momentum pengumuman pilkada. Akhirnya terjadilah evolusi ide yang tadinya mau billboard kampanye menjadi billboard ucapan selamat kepada wali kuota. Nah, ini adalah evolusi desain yang kita bikin. Semoga menginspirasi juga ke teman-teman bahwa ide yang baik itu, ide yang unik itu tidak bisa dari satu kali pengerjaan aja. Butuh proses iterasi untuk menemukan ide terbaik atau angle unique selling proposition terbaik untuk campaign ini gitu. Jadi di Bayu sendiri waktu itu prosesnya kita butuh waktu sekitar 2 minggu untuk menemukan ide yang paling kanan nih, yang selamat dan sukses atas terpilihnya wali kuota. Nah, akhirnya kita memutuskan ya udah deh, unique selling proposition kita itu adalah kita mau mengangkat sesosok figur wali kuota yang namanya Pak Bayu, dan ia adalah seseorang yang baru saja terpilih menjadi wali kuota dan akan memperjuangkan visi misi dia, yaitu visi misi dia adalah memperjuangkan ragam kuota dan kebebasan memilih kuota. Jadi di sini kita memasukkan image yang mau kita naikin di Bayu, yaitu ragam kuota dan kebebasan memilih kuota. Nah, habis itu Pak Bayu memberikan free 2 GB untuk orang-orang yang nggak mendukung dia sebelumnya. Jadi itu angle story yang kita ambil untuk campaign wali kuota ini. Nah, akhirnya ketika membangun jalan cerita, kita memutuskan untuk nggak ada fase teaser atau pre-launch itu nggak ada. Akhirnya kita langsung masuk ke fase launching, di mana kita memasang billboard wali kuota ini di kota-kota yang memang ada pilkadanya. Jadi di kota tersebut diselenggarakan pilkada. Tiba-tiba jreng, di hari itu ada billboard tulisannya selamat dan sukses. Orang-orang langsung bertanya-tanya kayak, hah, emang pengumuman wali kuota udah ada? Emang pengumuman gubernur udah ada? Kok tiba-tiba udah ada wali kuota terpilih gitu kan? Nah, awalnya orang-orang tuh ramenya gara-gara dikira ini wali kuotanya mereka beneran. Jadi mereka ngerasa nyoblos siapa, yang kepilih siapa gitu ya. Jadi sisi uniknya tuh di situ. Nah, terus habis itu orang-orang lihat lagi, mereka baru sadar ternyata terms yang kita pakai adalah wali kuota, bukan wali kota gitu ya. Jadi mereka kejebak. Akhirnya karena mereka ngerasa kejebak, difotolah itu billboard, habis itu diposting lah di akun-akun sosial media mereka, dan akhirnya jadi viral. Nah, karena kita lihat netizen udah mulai rame di sosial media, akhirnya setelah rame, kita akhirnya ibaratnya kayak apa ya, ngegaungin lagi keviralan campaign ini. Jadi kita kerjasama sama akun-akun kayak Makassar.info, Dagelan, terus Depok 24 jam, Info JKT dan lain-lain untuk ikut ngeviralin juga. Jadi ibaratnya kita udah rame, kita tambahin lagi kerameannya. Ibarat kita ngomong udah keras, kita tambahin lagi mic-nya biar suaranya makin kencang. Nah, di roasting lagi lah si billboard wali kuota ini. Dan di akhirnya, di slide berikutnya dari postingan akun-akun tersebut, kita memberikan QR code dan link yang berisi free 2 GB untuk orang-orang. Sehingga tujuan kita untuk memberikan 2 GB kepada orang-orang itu menjadi lebih luas lagi, karena nggak hanya orang-orang yang lewat di billboard itu aja yang bisa mengakses 2 GB-nya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, apa sih yang unik dari campaign wali kuota gitu ya? Yang unik pertama, terms wali kuota. Instead of kita wali kota, kita menggunakan termsnya adalah wali kuota. Jadi ada kata kuotanya di situ untuk mengindikasikan Bayu adalah
provider internet yang jualan kuota gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, singkatan SKH alias sarjana kuota hebat. Jadi teman-teman tahu biasanya SKH itu adalah sarjana kedokteran hewan, sekarang kita ganti dengan sarjana kuota hebat gitu. Jadi hal itu tuh apa ya? Catchy banget untuk para audiens yang melihat billboard tersebut. Terus habis itu kita juga fotonya pun dengan ekspresi yang sangat bapak-bapak wali kuota gitu ya. Jadi kayak senyumnya kayak gitu. Terus menggunakan emblem yang isinya logo sosial media. Siapa sih wali kota yang mau segeblek ini gitu ya untuk menggunakan emblem logo sosial media. Dan yang terakhir, hal uniknya adalah kita memberikan free 2 GB. Jadi kalau teman-teman look back lagi gitu ya, lihat lagi ke belakang, campaign wali kota ini udah nyentrik banget dari secara visual, dari secara copywriting, itu tuh nyentrik dan bikin orang lirik. Dan happen in a perfect moment. Karena kalau misalnya campaign ini baru dieksekusi di Januari, mungkin vibes pilkada serentaknya udah nggak berasa. Jadi nggak in a perfect moment dan orang nggak ngerasa relevan dengan campaign tersebut. Dan yang terakhir menyentuh emosional, ya kocak banget campaign ini, kayak singkatan wali kuota, SKH, even muka bapak wali kuotanya ini itu lucu banget gitu. Jadi campaign ini sentimen di sosial medianya bilangnya kayak gila, ini campaign tuh lucu banget, ini campaign tuh lawak banget karena kayak semuanya tuh approach-nya tuh unik. Nah, jadi itulah salah satu study case bagaimana cara membuat konten yang viral ala Bayu gitu. Nah, itu tadi campaign wali kota. Selanjutnya kita akan masuk ke campaign yang mantan halu. Oke, nah selanjutnya kita punya campaign mantan halu. Jadi inilah campaign yang kita buat untuk audiens anak muda di Indonesia ketika momen Valentine. Nah, campaign ini berhasil mendapatkan impression 25 juta orang via billboard dan juga 27 juta orang lewat social media dalam waktu 7 hari setelah campaign ini di launching. Mungkin teman-teman ada yang sempat pernah lihat ya campaign billboard Do Your Magic dari Amanda Manopo ini. Ini luar biasa karena hasil dari campaign ini goes viralnya sangat-sangat cepat dan sangat-sangat sangat-sangat remarkable buat orang-orang di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman sekarang search di Google billboard viral, si gambar billboardnya mantan halu ini muncul di top 3-nya. Jadi kalau teman-teman ketik di Google billboard viral, campaign ini akan muncul di Google gitu. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang campaign mantan halu. Yang pertama, campaign mantan halu ini memang sengaja dibuat di momen Valentine 2021. Karena waktu itu kita mikir kayak Valentine itu kan cenderung dengan cinta-cintaan, kayak apa ya yang bisa kita buat untuk anak muda Indonesia yang menghibur di momen Valentine ini. Periode kampanye kita set 1 minggu aja deh, nggak usah lama-lama. Tapi waktu itu kita mikir instead of kita berperang dengan brand lain untuk mengangkat campaign yang sifatnya Valentine di tanggal 14, kita memilih untuk melakukan campaign ini 3 hari lebih lambat. Jadi di tanggal 17 Februari 2021 gitu. Dan untuk waktu memulai campaign ini, waktu itu kita memilih start di tengah malam. Karena kalau startnya di tengah malam, kita bisa memiliki kesempatan untuk dilihat oleh orang-orang yang lewat di jalanan ketika jam masuk kantor gitu. Jadi kita memilih startnya di tengah malam. Nah, waktu Valentine itu kita mikir kayak gimana sih momentum Valentine ini gitu ya. Jadi kita lihat bahwa Valentine tuh nggak selamanya happy atau cinta-cintaan. Karena banyak banget orang yang jomblo juga, teman-teman. Berdasarkan data statistik, 50% orang di Indonesia tuh masih jomblo, belum nikah, belum halal gitu ya. Jadi Valentine kok masih jomblo-jomblo aja. Jadi itu yang pertama kita lihat. Terus yang kedua kita lihat ya yang sesuai sama Valentine ini orang jualan coklat atau misalnya menggunakan materi-materi yang warna pink gitu. Terus habis itu ada juga buat sebagian orang Valentine itu tuh painful karena mereka jadi kangen banget sama mantannya gitu. Terus di momen Valentine tahun ini juga kita ngelihat ada kasus Amanda Manopo putus sama Billy Syahputra gitu ya. Jadi itu lagi hits banget di infotainment. Terus sinetron Ikatan Cinta, jelas aku yakin teman-teman di sini juga pada tahu sinetron Ikatan Cinta. Dan yang terakhir banyak banget yang bilang
ngapain sih Valentine halu, orang gue juga gak punya pacar gitu. Jadi ini adalah momentum yang kita coba capture unique selling proposition. Dari segi Bayu sendiri, kita juga pengen menaikkan image bahwa Bayu tuh men-treat pelanggannya kayak pacar, sweet, lucu, lovely, warm, dan lain-lain. Jadi kita pengen naikin message bahwa Bayu tuh nge-treat pelanggan kayak pacar. Yang kedua, Bayu juga pengen naikin message bahwa Bayu itu nemenin kamu kapan aja, gak cuma pas suatu hari perayaan, nggak cuma pas Valentine atau nggak cuma pas hari ulang tahun dan lain-lain. Jadi Bayu nemenin kamu tuh kapan aja, nggak mesti di hari-hari spesial. Yang ketiga, kita pengen jualan Bayu tentunya. Kita pengen bilang yuk move on ke Bayu sekarang. Kita pengen orang-orang move on ke Bayu. Dan yang keempat, kita pengen naikin message bahwa Bayu adalah brand yang seru, yang friendly, dan kocak tentunya. Dan akhirnya setelah mempelajari momentumnya dan kebutuhan bisnis ya, kita muncul satu unique selling proposition, yaitu ceritanya kayak gini. Ada seorang pria halu bernama Bayu Setiawan. Jadi Bayu dan Setia, jadi Bayu Setiawan namanya. Dengan akun IG @bayuseti41. Ya kayak anak-anak ala lah ya, Bayu Setiawan gitu. Dan dia mengaku-ngaku sebagai mantannya Amanda Manopo. Suatu hari si Bayu ini pengen banget ngajak Amanda Manopo untuk balikan sama dia. Dan dia rela untuk masang sebuah billboard untuk mengajak Amanda Manopo balikan sama dia. Jadi itu adalah USP dan juga story yang pengen kita bangun dari campaign Mantan Halu ini. Habis itu kita harus bangun dong jalan ceritanya. Gimana caranya biar Mas Bayu Setiawan ini bisa diviralkan. Nah, kita di fase pre-launch phase ini, kita langkah pertamanya adalah kita membangun sebuah Instagram fiktifnya Mas Bayu Setiawan, dan kita jadikan platform Instagramnya Mas Bayu ini sebagai platform utama untuk kita komunikasi campaign marketing ini. Dan ini kita bikin, kenapa nggak pakai akun Bayu? Karena kalau pakai akun Bayu langsung, rasanya kayak orang langsung, ya elah ini iklan gitu. Jadi kita pengen bikin akunnya tuh unbranded. Yang kedua, di tanggal 17 Februari pagi, kita memasang billboardnya Mas Bayu Setiawan dan Amanda Manopo ini di wilayah SCBD. Jadi kalau di Jakarta, SCBD itu adalah komplek perkantoran yang dimana di situ isinya anak-anak gaul, yang isinya anak-anak Jakarta banget gitu ya. Jadi hits banget lah lokasi SCBD ini. Dan kita pasang billboard ini, dan kita juga memberikan link yang isinya survei menuju Survei Monkey untuk memberikan dukungan kepada Mas Bayu biar bisa balikan sama Amanda Manopo. Jadi kita kasih link di situ, ala-ala gitu, kayak seorang yang halu, terus habis itu pasang billboard, guys dukung aku dong. Gitu. Nah terus habis itu pelanggan akan diarahkan ke halaman Survei Monkey untuk ngisi dukungan, dan juga di billboard ini kita kasih akun Instagramnya Mas Bayu Setiawan, sehingga orang yang sudah melihat billboard itu akan masuk ke akun Instagramnya Mas Bayu Setiawan dan memicu mereka untuk berkata kasar atau untuk ngerespon gitu ya, kayak wah gila nih orang, ngapain lo pasang billboard dan lain-lain gitu. Jadi kita pengen word of mouth-nya tuh jauh lebih cepat dengan kombinasi antara billboard dan juga Instagram. Nah, secara nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba banyak banget akun sosial media yang ya keviralan billboard itu naik secara signifikan dalam satu hari. Aku ingat akun Mas Bayu Setiawan itu pada jam 7 pagi waktu billboard ini dipasang, follower itu masih sekitar 700-an. Pas sampai sore, sekitar jam 5 sore, followernya udah sampai di angka 3.000-an. Jadi itu dalam satu hari. Karena akhirnya banyak banget netizen yang ngomongin billboard ini di sosial media. Nah selanjutnya, di malam harinya setelah kita udah punya 3.000 follower dan orang-orang udah pada mulai masuk nih ke Instagramnya Mas Bayu Setiawan, kita bikin konten video IGTV, di mana di sini kita minta Mas Bayu Setiawan untuk cerita bahwa iya gue sengaja nih bikin konten konten billboard di SCBD biar Amanda Manopo tuh nge-recognize gue lagi dan mau balikan sama gue gitu. Jadi intinya di situ kita membuat konten video yang natural but not too real. Jadi orang tuh nggak nyadar kalau ini tuh sebenarnya part of dari sebuah iklan. Sampai akhirnya besokan harinya Amanda Manopo bereaksi kayak, ini siapa sih orang kok tiba-tiba masang foto gue di billboard gitu ya. Nah akhirnya rame tuh netizen karena
ibaratnya tadinya tuh yang diomongin adalah Mas Bayu Setiawannya, sekarang Amanda Manoponya udah ikutan ngomong gitu. Sedangkan followernya Amanda Manopo itu udah jutaan teman-teman. Sehingga teman-teman bayangin ketika followernya Amanda Manopo lihat billboard ini, dia akan jadi makin penasaran dan makin cari tahu gitu ya. Dan akhirnya apa namanya, setelah merespon billboard itu, Mas Bayunya juga nggak kalah nyebelin, langsung malah jadi ngepost lagi kayak, aduh aku diomongin nih sama Amanda Manopo. Jadi kayak dibikin emosinya orang-orang tuh tambah emosi gitu, kayak nih orang tuh maunya apa sih gitu. Nah abis itu setelah tanggal 18 tiba-tiba cerita tentang billboardnya Mas Bayu Setiawan ini viral di media-media press media. Padahal tuh kita jadi gini, kita nggak ada rencana untuk memviralkan campaign ini lewat media, tapi media sendiri yang hadir kepada kita dan akhirnya memviralkan si fenomena billboardnya Mantan Halu ini. Akhirnya di berbagai media ada cerita tentang si Mas Bayu dan juga Amanda Manopo, sampai akhirnya di tanggal 19 pagi itu ada liputan silet yang meliput si billboardnya Amanda Manopo dan Bayu Setiawan ini. Lucunya teman-teman, jadi si akunnya Bayu Setiawan kan akun fake ya yang kita bikin. Banyak banget reporter infotainment yang nge-DM kita untuk kayak, Kak mau nggak mau nggak diwawancara, mau nggak masuk TV dan lain-lain. Jadi kayak bahkan Instagram fiktif aja itu bisa mengundang para media untuk mau mewawancarai si Bayu Setiawan ini. Learningnya adalah ketika teman-teman punya campaign unik dan cara penyampaiannya dan eksekusinya yang unik, pasti akan banyak banget media yang akhirnya mengekspos keunikan teman-teman tadi. Nah itu tadi waktu fase pre-launch-nya. Nah, akhirnya masuklah ke fase launching di tanggal 19 sampai tanggal 20 Februari. Di sini Amanda Manopo dan Bayu Setiawan pura-puranya itu video callan untuk mengklarifikasi ke netizen sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan di video itu akhirnya kita mengumumkan bahwa ini adalah part dari kampanye Bayu Indonesia yang memberikan free 5 GB kuota untuk para audiens. Nah, di situ akhirnya orang-orang langsung kayak, wah gila, S5 marketing, S6 marketing, S10 marketing. Pokoknya segala S berapa marketing tuh disebut oleh netizen. Sentimennya jadi kayak, gila ini jenius banget. Bahkan sebenarnya kontennya biasa aja. Maksudnya secara visually, itu bukan graphic design yang keren banget. Tapi karena cara penyampaiannya tuh dan storyline-nya tuh dapat banget, akhirnya para netizen pun ngerasa ini tuh campaign yang jenius banget. Nah esok harinya setelah kita reveal bahwa ini adalah campaign Bayu, kita ganti billboardnya. Kita jadiin abu-abu, kita tempel warna biru. Gak ada magic, adanya kuota 5 GB buat kamu. Masuk ke go.bayu.id/moveonkuy. Nah di sini baru kita kasih tahu, guys, ini tuh iklan Bayu gitu. Akhirnya orang jadi lebih orang lebih empati terhadap si kampanye Bayu ini karena akhirnya mereka tahu siapa orang kreatif atau brand kreatif di balik dari campaign yang unik dan viral ini gitu. Nah, setelah launching pun kita maintain. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan keviralan, konten teman-teman udah jadi konten yang viral gitu, teman-teman harus maintain. Jangan sampai viral itu cuma 1 hari aja. Bikin jadi seminggu, bikin jadi 2 minggu. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus lanjutin storyline-nya tuh gimana, jalan ceritanya tuh kayak gimana. Nah, setelah udah ketahuan nih bahwa ini adalah brand Bayu, akhirnya di akun bayu.id itu kita juga naikin postingan tentang si billboard ini. Sehingga orang yang lihat di billboard, yang lihat di akun sosial media dagelan dan lain-lain, dan lihat di Instagramnya bayu.id, itu akan lihat, oh ini satu jalan cerita. Dan akhirnya campaign ini jadi ghost viral lebih dari 1 minggu waktu itu, karena kita tambahin juga dengan video competition, yaitu video Mantan Halu. Nah, langsung diamplifikasi bareng sama Aureli, bareng juga sama Jerome Pauline. Kurang lebih itu teman-teman cerita tentang billboard dan campaign Mantan Halu, dimana kalau teman-teman lihat lagi secara detail, kenyentrikan dan perfect moment adalah 2 hal yang sangat-sangat penting ketika teman-teman membuat konten unik. Konten unik itu nggak akan unik kalau
tidak viral. Konten viral nggak akan viral kalau tidak unik. Sehingga keunikan dan juga viral itu menjadi dua hal yang saling berhubungan dan harus harmonis. Kalau misalnya mau viral harus unik, kalau mau uniknya bisa viral ya harus unik banget gitu. Jadi harus ada kesadaran dari kita, kalau kita mau membuat konten yang viral, kita harus tahu gimana caranya membuat konten tersebut unik. Sekian dari aku tentang pembelajaran tentang Viral Marketing 101 di menciptakan keunikan konten. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi, dan kalau teman-teman mau membaca materi ini lebih lanjut, silahkan dibaca materi PDF-nya, dan teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari yang tadi sudah aku sampaikan. Sekian dari saya Evita Purnamasari pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.